Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Rapiana Nasution serta rekan saya Angelina Rosa Sinurat. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran untuk tugas proyek akuntansi manajemen, di mana materi yang akan kami bawakan ialah pengambilan keputusan, perhitungan biaya relevan atau diferensial, dan analisis biaya diferensial. Pengambilan keputusan adalah salah satu tugas utama bagi manajer. Manajer dihadapkan pada masalah mengambil keputusan tentang produk apa yang laku dijual, bagaimana cara memproduksinya, teknologi produksi apa yang digunakan untuk memproduksinya, siapa yang mendistribusikannya, apakah menerima atau menolak pesanan khusus, apakah harus membuat sendiri atau membeli komponen-komponen produk, menghadapi perusahaan harga dan biaya, dan lain sebagainya. Dalam mengambil keputusan, biaya adalah faktor kuncinya, khususnya biaya relevan. Biaya relevan adalah semua biaya yang dapat dihapuskan untuk tujuan keputusan. Biaya relevan disebut juga biaya diferensial. Sebagai lawan biaya relevan adalah biaya tidak relevan atau irrelevant cost, yaitu biaya yang tidak dapat dihapus untuk tujuan pengambilan keputusan. Misalnya sunk cost atau biaya yang sudah tenggelam, yaitu investasi dalam harta tetap perusahaan dan penyusutannya. Biaya masa depan yang tidak berbeda dalam berbagai alternatif keputusan. Misalnya sewa, penyusutan aktiva tetap, biaya umum dan administrasi, dan sebagainya. Pengambilan keputusan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keputusan rutin atau tactical decision making sifatnya jangka pendek, dan khusus strategis decision making atau sifatnya jangka panjang. Selanjutnya 6 langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang direkomendasikan, yaitu yang pertama, kenali dan definisi masalah. Yang kedua, identifikasi alternatif solusi yang layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat setiap alternatif. Selanjutnya, hitung biaya dan manfaat yang relevan. Kemudian, nilai faktor kualitatif. Pilih alternatif terbaik. Selanjutnya yaitu mengenai biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Biaya relevan sering disebut biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda-beda akibat adanya tingkat produksi yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan biaya tetap. Kedua jenis biaya hakikatnya sama, yakni berbagai alternatif biaya yang disebabkan oleh tingkat produksi. Biaya relevan lazim digunakan untuk mengambil keputusan taktis. Selanjutnya yaitu biaya tidak relevan, di mana biaya tidak relevan adalah biaya yang dipengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya ini tidak perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Biaya tidak relevan umumnya adalah biaya masa lalu atau biaya yang tidak berbeda pada berbagai alternatif. Contoh pengambilan keputusan biaya relevan dan tidak relevan. Bila suatu produk, misalnya produk sabun cuci rinso, memiliki biaya utama atau prime cost yang terdiri dari biaya material dan biaya upah buruh, di mana perusahaan memungkinkan menggunakan material A atau B, di mana biaya material A 50 per unit dan biaya material B 52 per unit. Dan perusahaan juga memungkinkan menggunakan tenaga kerja buruh Aman dan Amin, di mana biaya upah Aman dan Amin masing-masing 60 per jam untuk mengelola material tersebut. Maka yang termasuk biaya relevan adalah biaya material, karena berbeda harganya, dan manajemen dapat mengambil keputusan atau memilih menggunakan material A atau B. Sedangkan biaya upah buruh bukan biaya relevan, karena manajemen tidak dapat mengadakan pilihan, karena baik buruh Aman atau Amin, biaya upah sama besar atau tidak ada alternatif pilihan. Keputusan manajemen itu didasarkan pada biaya yang paling murah atau paling ekonomis dan ada alternatif pilihan. Jika informasi tentang biaya hanya satu informasi saja, maka manajemen dipaksa harus menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Maka informasi biaya itu tidak relevan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu strategi berbasis biaya. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan kepada konsep different analysis for different purpose, yaitu
bahwa untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisa yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan. Yang pertama itu biaya diferensial. Yang kedua, biaya trackable. Yang ketiga, biaya kesempatan. Lalu yang keempat adalah biaya inkremental. Langkah-langkah analisis biaya relevan. Yang pertama itu menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost. Lalu yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Lalu yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan data biaya lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu keputusan menghentikan atau mempertahankan segmen. Lingkungan eksternal mungkin mengakibatkan munculnya masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Masalah-masalah itu yang pertama menurunkan volume penjualan. Lalu yang kedua menurunkan penjualan suatu produk sebagai bagian persentase dari total penjualan. Yang ketiga menurunnya pasca pasar. Lalu yang keempat kenaikan berbagai biaya tanpa diimbangi oleh kenaikan penjualan. Apabila suatu perusahaan mengalami masalah seperti di atas, mungkin manajemen perusahaan memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu segmen yang mempunyai keuntungan negatif. Pengambilan keputusan didasarkan pada segmen reporting yang disusun berdasarkan variabel costing. Suatu segmen dianggap tidak menguntungkan apabila memberikan keuntungan segmen margin yang negatif. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai manfaat analisis biaya relevan atau diferensial. Biaya relevan penting karena biaya ini mendorong praktik keputusan yang sehat yang mempengaruhi posisi ekonomi saat ini dan pertumbuhan keuangan di masa depan. Manfaat analisis biaya relevan yang akan kami paparkan di sini ada 4. Yang pertama itu waktu untuk mengembangkan. Ini adalah keputusan biaya diferensial yang mengacu pada waktu yang diperlukan untuk mengembangkan setiap opsi. Karena biaya dapat meningkat seiring dengan berlanjutnya tahap pengembangan. Yang kedua itu ada sumber daya pengembangan. Ini adalah keputusan biaya relevan yang memperhitungkan semua sumber daya yang dibutuhkan sebelum mengambil keputusan akhir. Lalu yang ketiga ada waktu ke pasar. Waktu ke pasar adalah keputusan biaya relevan tentang waktu pengiriman. Nah, yang terakhir itu ada persepsi kinerja. Hal ini mengacu pada seberapa baik kinerja keputusan dan berusaha menjawab jika satu keputusan menawarkan pengembalian yang lebih baik daripada keputusan lainnya. Selanjutnya itu ada aplikasi biaya relevan atau diferensial. Dalam materi kali ini kami akan membawakan 5 aplikasi biaya relevan atau diferensial. Yang pertama itu ada membeli atau membuat sendiri. Keputusan manajemen untuk membuat sendiri atau membeli dari pihak ketiga suatu produk hakikatnya adalah masalah penggunaan peralatan untuk memproduksi produk yang paling besar memberikan sumbangan laba, di mana kategori biaya yang diperhitungkan adalah biaya material langsung, upah langsung, overhead pabrik variabel, dan fixed overhead pabrik yang dapat dihapuskan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan selama ini memproduksi komponen suku cadang X sebanyak 1000 unit dengan biaya bahannya sebesar Rp11,25, upah langsungnya Rp3,75, BOP variabelnya Rp2,50, dan BOP tetapnya Rp2, di mana total keseluruhannya itu sebesar Rp19,50. Apabila komponen tersebut dibeli dari luar, ada pemasok yang menawarkan harga per unitnya Rp19. Secara sepintas lebih menguntungkan apabila perusahaan membeli komponen tersebut dari pemasok luar. Namun, bila digunakan analisis biaya diferensial, maka dalam pengambilan keputusan ini, BOP tetap merupakan biaya tidak relevan sebab tidak terpengaruh oleh pengambilan keputusan memproduksi sendiri suku cadang X atau membelinya dari pihak luar. Jadi, jika perusahaan ingin menentukan apakah membuat sendiri atau membeli suku cadang X dari pihak luar, maka perusahaan dapat menghapuskan biaya BOP tetap tersebut, di mana BOP tetapnya itu sebesar Rp2. Nah, jadi dari hasil analisis tersebut, maka keputusan yang diambil adalah membuat sendiri suku cadang X sebab biaya relevannya lebih murah, di mana biaya relevan per unitnya itu hanya sebesar Rp17,5. Yang kedua itu ada menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Terdapat beberapa produk yang dihasilkan secara bersama-sama dari bahan baku yang sama atau dari satu proses produksi yang sama.
Produk semacam ini tuh disebut sebagai join produk. Biaya produksi untuk produk-produk ini sebelum titik pemisahan disebut split of point, dan setelah titik pemisahan disebut join cost. Terdapat satu atau lebih produk yang dapat langsung dijual ke langganan atau diproses lebih lanjut. Apabila produk ini diproses lebih lanjut, akan diperlukan tambahan biaya produksi, dan produk ini dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh itu, sebuah perusahaan memproduksi join produk A dan B, produksi per tahun untuk produk A 5.000 unit dan produk B 6.000 unit. Pada saat titik pemisah, harga jual produk B itu 1 unitnya 150, dan harga pokok produk B dapat diproses lebih lanjut dengan tambahan biaya per unitnya itu 80. Dan harga jual per unit setelah diproses adalah Rp250. Analisis yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan apakah produk B sebaiknya diproses lebih lanjut atau langsung dijual adalah sebagai berikut. Tambahan harga jual produk B itu harga jual per unit setelah diproses lebih lanjut dikurangi harga jual per unit jika tidak diproses, di mana Rp250 dikurang Rp150. Hasilnya itu Rp100. Tambahan biaya produksi per unit itu Rp80. Jadi tambahan laba per unit jika produk B diproses lebih lanjut itu ada Rp20. Tambahan laba total 6.000 unit dikali Rp20 sama dengan Rp120.000. Atau harga jual produk B jika diproses lebih lanjut Rp250 dikali 6.000 unit sama dengan Rp1.500.000. Opportunity cost-nya itu Rp150 dikali 6.000 unit sama dengan Rp900.000. Tambahan biaya Rp80 dikali 6.000 unit sama dengan Rp480.000. Jika ingin mengetahui laba total yang diperoleh perusahaan jika produk B diproses lebih lanjut adalah harga jual produk B jika diproses lebih lanjut dikurangi harga jual produk B jika tidak diproses lebih lanjut, serta dikurangin tambahan biaya jika produk B diproses lebih lanjut. Hasilnya itu Rp120.000. Teman-teman bisa lihat di tabel yang telah kami sajikan. Nah, dalam analisa di atas akan lebih baik jika perusahaan memproses lebih lanjut produk B, karena dari hasil proses lebih lanjut produk B perusahaan akan mendapat keuntungan lebih besar, yaitu sebesar Rp120.000 daripada jika tidak memproses produk B lebih lanjut. Menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu kegiatan suatu bagian perusahaan. Keputusan mengenai penambahan atau pemberhentian produk atau departemen tertentu harus mempertimbangkan apakah produk atau departemen tersebut di masa mendatang akan memberikan peningkatan laba bersih perusahaan ataukah tidak. Misalkan, sebuah perusahaan memproduksi 3 produk. Dari data usaha ketiga produk tersebut adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada produk A, produk B, dan produk C, di mana produk A dan produk B mengalami laba dan produk C mengalami rugi. Produk A memperoleh laba Rp50.000, produk B memperoleh laba Rp35.000, dan produk C mengalami rugi Rp5.000. Dari kasus tersebut, apakah sebaiknya produk C dihentikan? Penyelesaiannya, jika produk C dihentikan, penjualan yang diperoleh hanya Rp1.050.000. Sedangkan jika produk C dilanjutkan, penjualan diperoleh sebesar Rp1.200.000. Biaya variabel produksi jika produk C dihentikan Rp620.000 dan jika produk C dilanjutkan Rp720.000. Biaya variabel operasi jika produk C dihentikan sebesar Rp70.000 dan jika produk C dilanjutkan sebesar Rp85.000. Di mana kontribusi marginnya untuk produk C jika dihentikan Rp360.000 dan produk C dilanjutkan Rp395.000. Biaya tetap produksi dan operasi sama-sama jika produk C dihentikan maupun jika produk C dilanjutkan, di mana ada untuk produksi Rp240.000 dan operasi Rp75.000. Nah, laba yang diperoleh perusahaan jika produk C dihentikan hanya sebesar Rp45.000, sedangkan jika produk C dilanjutkan adalah Rp80.000. Kesimpulan yang dapat kita ambil, produk C dilanjutkan karena labanya lebih besar Rp35.000 daripada jika produk C dihentikan. Yang keempat itu ada menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan di luar penjualan normal, biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal. Keputusan harga jual produk dalam jangka panjang harus mempertimbangkan pada pertimbangan biaya penuh atau full cost. Tapi dalam jangka pendek, masih ada sisa kapasitas, penentuan harga jual bisa menggunakan biaya diferensial. Sebagai contoh, sebuah perusahaan makanan kaleng memiliki kapasitas normal 1.000 unit. Produksi sesungguhnya baru tercapai 80%.
Biaya untuk setiap unit per kaleng adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan itu sebesar Rp950 per unit, upah langsung Rp400 per unit, biaya variabel lain Rp300, biaya tetap Rp200.000, harga jual per kaleng Rp2.200. Ada pesanan 100 kaleng dengan minta harga per kaleng itu Rp1.800. Nah, penjualan periode tersebut sebaiknya diterima atau ditolak. Teman-teman bisa lihat di sini jika pesanan diterima, jumlah total penjualan sebesar Rp1.720.000 dan jika pesanan ditolak, total penjualan sebesar Rp1.540.000. Nah, untuk biaya-biaya variabelnya, jika pesanan diterima itu sebesar Rp1.520.000 dan jika pesanan ditolak itu sebesar Rp1.355.000. Di mana laba yang diperoleh jika pesanan diterima itu sebesar Rp200.000 dan jika pesanan ditolak itu sebesar Rp185.000. Jadi setelah dianalisis, lebih baik pesanan diterima karena perusahaan memperoleh laba lebih besar Rp15.000 daripada jika pesanan ditolak. Yang kelima itu ada kombinasi produk. Untuk tujuan memaksimalkan laba, perusahaan sering menjual lebih dari satu produk. Untuk itu, perusahaan harus menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan. Dalam hal tidak ada batasan dalam sumber ekonomis, maka kontribusi margin atau CM total tertinggi akan tercapai. Apabila di produk yang CM per unit tertinggi, misalnya terdapat satu batasan jam mesin yang dimiliki perusahaan, maka CM tertinggi adalah CM per jam mesin, bukan per unit. Sebagai contoh, di sini ada dua produk P dan produk Q. Penjualan untuk produk P itu 1000 unit, untuk produk Q itu 1200 unit. CP per unit produk P 600, untuk produk Q itu 900. CM per unit produk P 400 dan produk Q itu 300. Dimana CM rasionya untuk produk P 40% dan produk Q 25%. Secara sepintas nampak bahwa produk P lebih menguntungkan dibandingkan produk Q, sehingga lebih menguntungkan apabila memproduksi produk P sebanyak yang dapat laku dijual. Dengan satu batasan dari contoh di atas, apabila kapasitas mesin terbatas hanya 60.000 jam per periode. Sementara untuk memproduksi satu unit produk P membutuhkan waktu 6 jam dan untuk produk Q 4 jam. Karena ada batasan jam mesin untuk masing-masing produk, satu jam mesin dapat digunakan untuk memproduksi produk P sebanyak 1/6 dan produk Q itu 1/4. Jika diproduksi produk P, maka kontribusi margin per jamnya sama dengan 400 dikali 1/6 sama dengan 66,67. Bila diproduksi produk Q, maka 300 dikali 1/4 sama dengan 75. Oleh sebab itu, kontribusi margin per jam mesin tertinggi adalah produk Q. Kontribusi margin nampak sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat kontribusi margin per unit, jam mesin per unit, kontribusi margin per jam mesin tersedia, kontribusi margin total dari produk P dan produk Q di layar yang telah kami tampilkan. Nah, dengan beberapa batasan, misal selain batasan jam mesin, permintaan pasar untuk produk Q itu hanya 8.000 unit. Di sini ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama, kita menyediakan 8.000 unit produk Q dan 4.667 unit produk P. Alternatif kedua itu ada 7.500 unit Q dan 5.000 unit P. Dan alternatif ketiga ada 6.000 unit Q dan unit P juga ada 6.000. Teman-teman bisa melihat total dari ketiga alternatif tersebut, di mana jika perusahaan ingin memaksimalkan laba, kontribusi margin total alternatif kedua adalah pilihan terbaik karena menghasilkan kontribusi margin total tertinggi yaitu 4.250.000. Materi selanjutnya itu ada pengaruh terhadap anggaran laba. Laba diferensial menurut Supriyono adalah laba yang akan datang yang berbeda di antara berbagai macam alternatif yang mungkin dipilih. Besarnya laba diferensial dinyatakan dengan rumus laba diferensial dikurangi pendapatan diferensial dikurangi biaya diferensial. Pedoman untuk menentukannya dalam 3 cara. A. Jika alternatif keputusan mempunyai pendapatan diferensial dan biaya diferensial yang berbeda, maka laba diferensial adalah sebesar selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial. B. Jika pendapatan pada alternatif keputusan besarnya sama, maka laba diferensial adalah sebesar biaya diferensialnya, yaitu penghematan biaya antara alternatif yang satu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang C. Biaya pada alternatif keputusan besarnya sama, maka laba diferensial adalah sebesar pendapatan diferensialnya,
yaitu perbedaan antara pendapatan pada alternatif yang satu dibandingkan dengan pendapatan pada alternatif lainnya. Pengambilan keputusan taktis dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap anggaran laba sebuah perusahaan. Beberapa pengaruh utama termaksud peningkatan laba, pengendalian biaya, perencanaan investasi, reaksi terhadap perubahan pasar, pengaruh pada pemegang saham. Dengan demikian, pengambilan keputusan taktis yang cerdas dan tepat waktu dapat membantu perusahaan mencapai dan menjaga anggaran labanya yang sehat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis. Baiklah, sekian presentasi dari video pembelajaran kami. Jika ada kata-kata yang salah dan jika pemaparan materinya kurang jelas, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.